Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengar ke dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Baik dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuki acara kita lanjut di obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara. Yang hari ini Cak Rashid ambil ke temanya Putra Putri Nusantara, Duta Budaya dan Inspirasi Generasi Muda. Wah, telah hadir di tengah-tengah Cak Rashid, sang foundernya Ade Wahyudi. Tapi kalau Cak Rashid sering manggil beliau ini Bung Ade. Wow, selamat datang Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang. Oh iya, mungkin Cak Ade perkenalkan dengan sahabat budaya kita Cak Ade, silakan. Perkenalkan diri mungkin, dulu kita mungkin tidak banyak tahu Cak Ade, kalau Cak Rashid paham nih ya. Cak Ade, silakan Cak Ade. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Ade Wahyudi, selaku founder dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Terima kasih. Wah, di samping sebelah kanan Cak Ade ada dulur kita si ganteng. Kalau di sini Van Rosi Rahman ya. Oh, silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Van Rosi Rahman, bisa dipanggil Vanro, Putra Remaja Nusantara Sumsel 2. Terima kasih. Oke, next lanjut. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Fatia. Saya adalah runner-up 3 dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Oke, next. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Anvi Karolin. Saya merupakan Putri runner-up 2 Putri Nusantara Sumatera Selatan. Ada satunya ya? Ya. Oh, jadi Cecil ya, yang satu ya. Oke, siap, lanjut. Sebelum kita lanjut ke acara inti kita, aku tertarik sama Cak Ade. Di sini ada Putra Putri Remaja Sumatera Selatan, Nusantara Sumatera Selatan, ada 2, ada 1 kode di belakang, itu apa Cak Ade? Bisa jelasin di sini Cak Ade? Oke, kebetulan mereka ini hari ini memakai gelar untuk kompetisi nasional Bang. Oh. Jadi sebelumnya Van Rosi ini merupakan runner-up 5 Putra Nusantara Remaja tahun 2026. Tapi nanti ke nasional, Van Rosi akan bawa gelar Putra Remaja Nusantara Sumsel 2. Oh, Jadi untuk Alia itu merupakan runner-up 2 Putri Nusantara Sumsel 2026 dan akan ke nasional dengan bawa gelar Putri Remaja Nusantara Sumsel 2. Sedangkan Cecil itu runner-up 2 Putri Nusantara Sumsel 2026 dan akan ke nasional dengan gelar Putri Remaja Nusantara Sumsel 1. Jadi kita dalam waktu dekat ini Mas, Bang, tanggal 24 nanti besok kita akan berangkat ke nasional untuk berkompetisi tingkat nasional. Oke. Lanjut Bang Ade. Teman-teman tunggu sebentar ya. Kita gali dulu Bang Ade. Karena Cak Rashid tahu kalau tidak salah dari bulan Juni sampai Oktober Bang Ade itu pasti bolak-balik ke nasional kan? Benar. Ya Bang Ade benar kan? Juni Benar, Oktober kan? Ya, Juni, Oktober, November, Desember. Oh. Berarti berdekatan dengan nanti pembukaan yang itu Cak Ade, yang Ya, 2027 jadi kita nanti ya? bulan 11 itu lagi di luar, anak-anak lagi open recruitment. Oh, siap. Jadi dulu Sapurayo, Putra Putri Nusantara dipimpin oleh Bung Ade ini sangat sibuk karena dari grand final bulan itu kemarin deh. Kemarin bulan April kan, bulan April, Mei, Juni sudah ke nasional Cak Ade ya. Berarti senggang cuma sebulan Cak Ade ya. lebih kurang 2 bulan lah. Oh 2 bulan ya. Oh, berarti ke nasional Cak Ade. Aku tidak bisa membayangkan Cak Ade. Wah, bolak-balik. Oke Cak Ade, kita lanjut ke acara kita ya inti. Mungkin Cak Ade pertanyaan klasik ini untuk Cak Ade nih apa sih sebenarnya yang mendelatari belakang Cak Ade dan teman-teman? Ada founder yang lain Cak Ade ya? Kok bisa tertarik untuk membuat ajang ini Cak Ade? Oke, tujuannya itu Bang, pertama tuh berkaca dari diri saya sendiri ya Bang ya.
saya ingin merangkul adik-adik semua ini untuk lebih bisa menggali potensi diri, menggali minat bakat mereka, biar mereka itu dalam usia muda mereka ini bisa melakukan hal positif, bergaul dengan orang-orang positif, menghasilkan hal positif agar mereka kelaknya nanti bisa berguna bagi diri sendiri, orang lain dan keluarga mereka seperti itu. Karena zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang salah pergaulan, terus tidak bisa memanfaatkan waktu remaja mereka untuk hal-hal yang positif. Jadi alangkah baiknya kita sebagai generasi muda merangkul mereka semua agar bisa menjadi generasi yang terbaik untuk generasi emas tahun 2045 nanti. Berarti berkaca dari Cak Ade sendiri sebenarnya. Iya. Itu tahun berapa Cak Ade dimulai Cak Ade? Kalau untuk Putra Putri Nusantara ini saya bangun di tahun 2021 pas zaman-zaman Covid. Oh, 21. Itu berarti perkenalan kita. Oh, Cak Ade pesan aku dulu Cak Ade di Bengkulu juga ya kan? Pernah ngadain ini? Apa Cak mana Cak Ade? Itu kita mengirimkan perwakilan Sumsel waktu untuk kompetisi di Bengkulu. Oh, Cak itu dulu ya. Jadi setiap tahun itu bakal pindah-pindah ajang. Jadi kan setiap ajang akan beda lokasi kegiatannya. Tahun ini kebetulan kita bulan 6 ini di Jakarta. Nanti bulan 10 ada di Jakarta juga. Nanti di bulan November ada di Bandung atau Jogja. Jadi beberapa tempat. Yang paling jauh itu di Palu. Tahun 2020 kemarin. Tahun ini di mana Pak Cak Ade? Kalau tahun ini Tahun ini paling jauh ya di Jogja mungkin. Jogja ya. Wah, enak Pak Cak Ade. Bisa jalan-jalan Cak Ade. Baik, dulur asal budaya, kita tanya dikit-dikit untuk putra-putri Nusantara si ganteng dan si cantik-cantik ini. Mungkin di Vanro dulu boleh ya, Vanro. Vanro mungkin bisa flashback itu Vanro ke ajang kemarin Vanro ya pas Vanro ikut ajang di Putra Putri Nusantara. Apa sih yang melatari Vanro dan teman-teman yang lain nanti ya? Kok tertarik untuk ikut ajang Putra Putri Nusantara itu? Oke, Cek. Sebelumnya Vanro belum ada sama sekali pengalaman di dunia pageant ini ya, Cek. Nah, terus Vanro itu kayak terinspirasi dengan kawan-kawan Vanro yang mereka itu mampu melaju ke ajang nasional, internasional. Nah, di sana saya terinspirasi. Makanya saya ingin menjadi seorang pageant yang meliar masyarakat itu apa namanya, Cek? Familiar Ya. Oke. Kalau si Alia. Alia sudah akrab gitu ya? Pernah Cak Ade? Sudah, iya Alia. Oke, Alia gimana Alia? Walaupun yang mengulang nih Alia, enggak apa ya. Oke, lanjut ya. Oke, kalau untuk Alia sendiri sih, Alia mengikuti ajang Putri Nusantara Sumatera Selatan itu pertama dari dukungan orang tua. Mama dukung Alia dan ngajak Alia buat ikut ajang ini, dan Alia juga mikir-mikir kalau misalnya Alia ikut ajang ini, Alia bisa jadi remaja yang memberikan inspirasi bagi kalangan remaja lain untuk bisa melestarikan budaya dan pariwisata di Sumatera Selatan. Oh, Alia berasal dari Palembang. Iya, dari Palembang asli. Kalau Vanro? Dari aku Selatan. Oku Selatan. Iya, Cak. Wih, mantap Cak Ade. Semoga kedepannya Cak Ade 17 kabupaten kota ikut galau Cak Ade ya. Amin. Tahun 2026 ini ada 13 kota kabupaten. Yang kemarin itu ya. Iya, 13. Berarti kurang 4 lagi Cak Ade. Yang kemarin kalau Paca datang galau Cak Ade, yang miss kemarin 4 kabupaten kota itu. Kalau Paca ngundang Cak Ade. Mungkin di surat Cak Ade kalau ya, di Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikannya Cak Ade. Seperti itu Cak Ade. Oke, lanjut Cecil ya, Cecil. Oke lah Cecil, apa yang bikin Cecil kemarin tertarik untuk ikut ajang ini Cecil? Baik, sebelumnya yang bikin Cecil tertarik sendiri. Sebelumnya kan Cecil udah pernah ikut pageant, dan melalui Putra Putri Nusantara ini Cecil yakin kalau Cecil bisa tingkatin diri. Jadi Cecil ingin ikut lebih lanjut lagi ke ajang yang lebih bagus. Berarti pengen menggali pengalaman lagi Cak Iya. Cecil ya. Sebelumnya Cecil ikut pageant apa? Sebelumnya Cecil pernah ikut pageant Putra Putri Semanta 2025. SMA 3. Iya. Oh, tapi masih Cecil. Oh, sorry. Keseharian kalian itu kalau Cecil pelajar kah atau apa? Pelajar. Pelajar dari SMA apa? SMP? SMA. Oh, sudah SMA ya. Iya. SMA mana? SMA 3. Oh, semantap. Oh, sama cara sih ada juga anak di situ ada. Angel namanya ya. Kalau Kenal. Hah? Kenal. Kenal? 10-10. Iya, 10. Iya. Oh, iya. Kalau Cecil kesehariannya maksudnya masih pelajar kah? Masih pelajar. Oh, bukan, sorry, maaf. Alia, malah salah.
Alia gimana Alia? Masih SMA apa SMP Alia? Iya, Alia sekarang masih berada di SMP Negeri 17. 17. Sekarang naik kelas 9 SMP 17 itu di mana Alia? di arah Bukit. Arah Bukit. Oh, oke. Kalau Fanro? Kalau Vanro di Mandua Palembang. Mandua ya. Oke. Berarti benar formasi kita nih Cik Ade hadir di sini untuk mendampingi anak-anaknya Cik Ade ya. Jadi anak-anak remaja, adik-adik remaja kita nih didampingi oleh sang foundernya Cik Ade. Ade Wahyudi ya. Kalau Cik Ade manggilnya Bung Ade sebenarnya ya, akrab di lidah Cik Rasid itu Bung Ade. Karena Cik Rasid itu kalau tidak salah di 2010 atau 2011 gitu Cik Ade kenal ya sudah ya. Yang sebelum ke Bengkulu itu kan. Kita sudah berhubungan terus Cik Rasid kontak di mana nih deh di Bengkulu Cik Rasid. Wah iya. Di RRI juga tuh pada apa cuman Cik Ade? Oh Cik Ade nanya ada kawan di RRI Bengkulu dak kemarin tuh ya. Oh iya. Oke siap. Cik Ade, aku pengen tertarik Cik Ade yang rencana Cik Ade untuk bulan Juni ke nasional ini apa persiapan yang telah dilakukan Cik Ade? Untuk bulan Juni ini kita pasti mereka harus pembekalan untuk public speaking, untuk catwalk juga, untuk baju-baju mereka yang harus ditampilkan itu apa saja, baik dari kain wastranya, dari gaunnya. Jadi betul-betul kita prepare semua, Cek. Minggu kemarin udah pembekalan public speaking mereka. Nanti kan di sana juga ada speech competition, ada Q&A. Jadi mereka udah belajar juga dengan attitude mereka juga kita perbaiki, bagaimana cara duduk yang benar, bagaimana cara berkompetisi baik yang benar itu juga kita persiapkan. Kebetulan mungkin sekolah lagi libur Cik Ade ya? Libur sekolah. Nah, minggu ini bagi rapot ya. Iya, berarti agak enak Cik Ade berarti. Tidak perlu bikin surat untuk rekomendasi. Udah aman. Udah aman berarti Cik Ade ya. Untuk bulan ini Cik Ade ada berapa anak yang Cik Ade gotong ke sana? 8 orang. 4 cilik, 4 remaja. Officialnya Cik Ade sendiri atau ada teman lagi Cik Nanti Ade? sama satu tim. Satu tim? Uh-uh. Oh ya, aku tidak bisa membayang Cik Ade kalau 8 orang itu Cik Ade dewan, wah susah banget itu ya. Karena kita juga harus menjaga stamina mereka, Bang. Karena mereka nanti karantina itu dari pagi sampai ke malam. Jadi selama 4 hari mereka harus full istirahat, full energi untuk kegiatan karantina kan. Dari pagi, bangun pagi sarapan segala macam sampai kegiatan malam, koreo jam 12 baru istirahat. Paginya bangun lagi, kegiatan lagi. Nanti kita grand final itu tanggal 27 Juni. Oke. Karena ini kita berbagi pengalaman aja Cik Ade. Cik Rasid dulu kan sering juga jadi official ke nasional ya. Yang Cik Rasid agak wanti-wanti Cik Ade sebenarnya kesehatan anak-anak Cik Ade. Benar. Menurut Ade Cik Ade gimana? Mungkin bisa diceritakan Cik Ade. Karena jangankan mereka ya, kita pun sebagai official kalau udah mengikuti kegiatan mereka tuh kurang fokus lagi untuk makan. Karena sudah melihat kesibukan mereka kan. Jadi makan tuh kadang tersampingkan. Tapi dari situ kita harus mengingatkan mereka, menjaga makan mereka kan. Saya selalu mengingat mereka untuk siapkan cemilan dalam tas. Jadi ada waktu senggang makan dulu. Biar jangan terlalu fokus kegiatan, takut nanti drop itu lebih fatal gitu kan. Karena mereka benar-benar padat kegiatan. Satu hari bisa 3-4 kali ganti baju untuk kegiatan-kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu berbeda lagi outfitnya. Dan benar-benar harus dikontrol Cik Ade. Benar. Karena apalagi kalau Cik Rasid dulu kan itu Cik Ade untuk bawa PTQ ya. Kebetulan lagi puasa pula Cik Ade. Jadi memang harus dimonitor betul Cik Ade ya. Untuk istirahat mereka itu jangan sampai sibuk main HP, lupa istirahat Cik Ade ya. Agar bisa mempersiapkan diri stamina Cik Ade ya. Oke, selamat berjuang Cik Ade. Mungkin kalau untuk yang itu Cik Ade untuk apa yang anak-anak mungkin bisa diundang itu juga Cik Ade ya? Apa orang tua atau yang pendamping Cik Ade? Bisa. Oh itu ya. Ada itu Cik Ade kemungkinan mereka ikut Cik Ade rombongan ke sana? Yang mana? Yang untuk anak-anak yang tipe anak-anak 3 orang kan anaknya? 4. Yang udah praksi nih kan semuanya. Iya. Jadi nanti kita berangkat tuh 8 finalisnya sama orang tuanya juga ikut. Oh ikut ya? Oh iya. Karena Jadi kalau mereka nggak ikut orang tuanya saya header. itu makanya jadi aku tuh tidak bisa membayangkan Cik Ade kalau sebanyak itu. Aku biasa kemarin ke bawa 3-4 Cik Ade anak-anak. Nah tapi memang jujur ya enak kan yang bawa agak dewasa Cik Ade daripada kalau remaja tuh cak mana lah ya. Agak susah gitu ngatur Cik Ade. Kalau mood mereka lagi nggak bagus, Nah, itu yang agak susah. Itu Cik Ade. Mungkin bisa diceritakan Cik Ade pengalaman-pengalaman yang agak unik Cik Ade. Pengalaman Cik Ade yang bawa sebagai official untuk anak-anak ini Cik Ade. Alhamdulillah selama 5 tahun belakangan kemarin ya Bang,
itu aman-aman saja sih untuk yang kita bawakan, karena sebelum berangkat kita udah bekali mereka kan. Pokoknya selama ikut kita ke nasional harus jaga mood kan. Secapek apapun kalian, sekesal apapun kalian, tetaplah selalu tersenyum dan selalu happy. Nanti setelah kalian selesai karantina baru mau nangislah. Selama karantina harus mood tetap dijaga itu kan. Oke. Kalau pengalaman yang agak Unik. berkesan sampai sekarang itu waktu kami ke Bali 2024. Jadi kan kami udah pesan tiket pulang, udah pulang kan, udah pulang. Pas sampai ke bandara ternyata pesawatnya nggak berangkat. Alasannya karena ada gangguan cuaca. Jadi kami udah nunggu dari pagi sampai ke sore nggak berangkat. Akhirnya di cancel berangkatnya. Itu tiketnya di refund tapi lama kan cairnya. Akhirnya pesan baru lagi. Jadi kami udah kayak 2 hari terombang-ambing di Bali itu kan, mau pulang nggak jadi. Akhirnya nyari juga penginapan yang terdekat di situ, dapetnya yang agak angker. Itu agak pengalaman yang ngecak mana orang Cak deh. Oke. Aku juga pernah Cak deh. Walah curhat pula kita baru Cak deh. Aku dulu di Manado Cak deh. Pernah pengalaman, tapi tidak sampai berhari Cak deh. Dari pagi pendingnya sampai sore Cak deh, karena keadaan cuaca yang tidak bagus ya, tidak mungkin kan terbang. Jadi sore. Nah, sore itu Cak deh, otomatis penerbangan yang transit keduanya kan kita terlambat Cak deh. Benar. Iya kan? Paksa nginep lagi di Jakartanya. Cak itu. Jadi hampir sama lah. Tapi Cak Ade sampai lebih parah lagi tapi sampai 2 hari itu. Jadi berangkat benar-benar. Jadi tiket itu kan nggak jadi berangkat, jadi digantinya itu lama. Itu pun nggak full keluarnya kan. Kalau aku dulu itu Cak Ade yang agak tidak lama tuh Cak Ade. Pesawat dari Manado ke Jakartanya di gate 1. Yang keduanya di gate 3 Cak Ade. Yang itu bikin sepet Cak Ade. Itu, wih, pengalaman yang menarik. Nanti anak-anak kayak adalah kayak pengalaman Cak Ade kalau sering terbang deh ya. Baik, kita balik lagi ke anak-anak Cak Ade nih. Bung Ade. Dari siapa dulu boleh? Nanti dari Cecil juga boleh, dari Faru boleh, atau dari Alia juga boleh. Kita flashback lagi ke ajang kemarin. Kira-kira menurut dulur, tantangan apa yang paling berkesan selama mengikuti ajang Putra Putri Nusantara kemarin? Cecil boleh? Iya, tantangannya. Pasti ada tantangan kok. Iya. Apa enjoy bae? Tentunya pasti ada tantangan dong. Oh, iya. Kalau untuk tantangannya sendiri selama karantina Putra Putri Nusantara waktu itu ada yang namanya Moist Challenge. Nah, itu yang Apa bagi tadi? Cecil tantangan. Moist Challenge. apa tuh Cak Ade? Jadi dalam kita mereka ada tanggung jawab dari kita. Oh. Jadi mereka nggak tahu materinya apa, nanti kan maju ke depan sudah tuh kita tanya gitu kan. Oke. Yang Terus? belum ketemu sebelumnya. Terus lanjut gimana Cecil? Kalau dalam tantangan itu sendiri waktu itu kan pernah ada pertanyaan nih Bang. Terus kalau misalnya kita kurang tepat, dikit aja kurang tepatnya pasti kita dapat hukuman. Itu sih tantangannya. Oh, tapi hukumannya yang mendidik ya? Iya. yang lucu-lucuan nanti gimana Cak Ade? Hukumannya Cak Ade? Hukumannya tuh biasanya lucu-lucuan ya, atau agak mendidik sedikit? Kita lebih menekankan untuk lebih disiplin. Disiplin. Oh. Kita beda official, beda hukuman. Oh, beda ya. Kalau dari saya, misalnya nih, kan mereka di situ bawa selempang, bawa nomor peserta kan. Kalau misalnya nomor yang tak bawa, saya suruh mereka pakai heel sebelah. Memang salah niat, aku udah bawa. Iya, balik ke. Ada kesalahan, ada hukuman beda-beda. Iya, karena itu untuk membina kedisiplinan Cak Ade ya. Oke. Lanjut ke Alia, gimana Alia? Ada tantangan ke Alia kemarin di ajang itu? Iya sama kayak Kak Cecil. Itu most challenge-nya itu aduh bikin kepala ngeblank pas ditanyain spontan gitu kan. Terus pas deep interview juga agak deg-degan gitu, dan ngejaga stamina agak susah karena selama karantina itu kan capek banget ya, full seharian. Nah, jadi Alia tuh kadang pulang-pulang ke rumah tuh aduh pusing kepala, terus sakit perut gitu, tapi harus tetap dilawan gitu. Kalau Vero gimana Vero? Oke, kalau saya sih menyeimbangkan antara fisik dan mental, Cek. Karena di PPN kemarin kan banyak kegiatan-kegiatan karantina ya, Cek. Nah, saya itu yang sulit itu menyeimbangkan antara fisik dan mental, Cek. Karena disertai juga ada komentar-komentar negatif dan positif. Dan di sana saya belajar untuk menjadi
dan menampilkan yang terbaik buat diri saya sendiri, Cek. Berarti kalau menurut Vandro yang menantang tuh di apa? Ya, menyeimbangkan antara fisik dan Ya, mental. di apa nih Cak dia namanya? Yang momen itu jadi apa tadi? Di momen apa tadi Dek? Di apa? Karantina. Karantina. Iya. Aduh, karantina. Memang kebanyakan CAD yang agak itu pengalaman-pengalaman yang menarik bagi mereka di pasar-pasar karantina CAD ya. Iya. Kemudian itu ada yang dari Prabu Muli kemarin itu CAD dia. Tantangan yang agak sulit bagi dia pas menunjukkan talentnya itu kayak dia talentnya menjahit gitu. Nggak mungkin kan ujinya nak nunjukkan menjahit. Iya. Paksa dia nyari talent kira yang lain katanya, paksa dia belajar nari kemarin itu ya. Berarti memang agak unik ya deh di ajang Putra-Putri Nusantara nih. Jadi memang dituntut bakat ya deh ya, bakat budaya, bakat talentnya ya deh ya. Oke. Lanjut ke itu deh. Ke adik puluh lah jadi. Ke dulur kita sama budaya. Setelah terpilih kemarin itu apa yang kalian rasakan pada saat MC nyebutkan saya jalan ini, apa yang ada di otak kalian yang kalian rasakan itu kalau Cecil? Baik, kalau untuk yang saya rasakan sendiri pas disebutin sebagai runner up 2 itu tentunya pasti bangga dong. Bangga, senang. Tapi terus ada sedihnya juga kan karena benar-benar hasilnya itu dari 10 hari karantina. Kalau itu Elia gimana? Sama, kalau Alia pas diumumin di panggung itu jadi runner up 3, awalnya bangga, tapi mungkin ada rasa sedih juga gitu ya. Tapi harus tetap nerima apa Hasil hasilnya goal aja. ya. Karena apapun hasilnya itu kan hal yang terbaik ya dari Tuhan. Tidak boleh jongkok-jongkok papi ada ya. Doa aku juga tetap agar supaya CAD tetap netral sih ada ya. Agar supaya memang profesional sih ada ya, agar bisa dibanggakan ya memang. Kalau Putra-Putri Nusantara itu fair berarti ada ya. Oke. Kalau Vero gimana? Vandro? Kayaknya sama ya, Cek. Dan juga kemarin seneng banget karena bisa meraih 3 gelar sekaligus di PPN kemarin. Dan alhamdulillah ya kayak tapi tetap humble aja gitu. Tetap rendah hati meskipun kita bisa meraih 3 gelar sekaligus itu. Oke. Kita balik ke Cak Ade. Kalau dari 2021 jadi ya. Sampai sekarang ini 2026 yang terakhir bulan April ya. Pencapaian yang berkesan yang sangat menurut Cak Ade sukses yang mana loh Cak Ade? 2026. Yang kemarin. Bisa cerita ke Cak Ade mana? Satu, finalis kita paling banyak kan, sampai 51 finalis, sudah mencapai lebih dari 50% dari kota kabupaten yang ada di Sumsel, dan juga penyelenggaraannya juga teratur, dan juga yang ke nasional tahun ini sebanyak 22 orang. Mereka tertarik galau Cak Ade untuk ke nasional ya. Dan tapi itu sebagai PR kita juga, tahun depan bisa nggak kita sampai kayak gini? Nah itu. itu ngawat lagi Cak Ade. Iya, jangan sampai mundur Cak Ade. Jangan sampai mundur. Iya, apalagi tahun ini kan ada anak-anak Cak Ade yang kategori anak-anak kan, yang tahun sebelumnya kata Cak Ade belum ada kan. Nah, jangan sampai untuk tahun depan Cak Ade berkurang Cak Ade. Ini sudah banyak kode-kode ini. Kapan pembukaan, kapan pendaftaran, mau ikut. Udah banyak yang ini kan. Untuk yang anak-anak itu Cak Ade. Iya. Instagramnya tetap aktif Cak Ade. Tetap aktif. Update terus ya. Siap. Oke dulur, di segmen pertama ini Cak Ade cukup sampai di sini di obrolan komunitas bersama Putra-Putri Nusantara 2006 bersama ajang finalisnya Putra-Putri Nusantara bersama foundernya Bung Ade. Kita istirahat sejenak mendengar ke lagu si Ade. Siap.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara 2026. Ada Bung Ade, ada Cecil, ada Vanro, ada Alia. Alia kadang-kadang aku lupa. Dulu saudara, kita lanjut di acara obrolan komunitas. Bung Ade, lanjut Bung Ade. Lanjut. Oke, Bung Ade, kita balik ke rencana Bung Ade nak ke nasional lagi, Cak Bung Ade. Kira-kira apa nilai-nilai yang Cak Ade tanamkan untuk anak-anaknya agar supaya bisa tampil maksimal Cak Ade di nasional KG Cak Ade? Yang pasti kita harus mempersiapkan mental dulu Bang ya. Mental dulu ya. Jadi sebelum kompetisi kita harus menyiapkan mental pemenang dan mental kalah. Jadi kalau mereka kalah pun harus tetap legowo. Mungkin itulah yang mereka bisa. Dan kalau mereka menang juga mereka harus tetap rendah hati, jangan sombong gitu kan, karena itu bukan awal dari perjalanan mereka nanti selanjutnya. Nah, selain mental juga harus siapkan kesehatan juga, tanamkan jaga kesehatan, jaga attitude kita, harus sopan, harus ramah, harus tetap ceria, karena penilaian pageant itu bukan hanya sekedar materi, tapi ke pribadi juga yang itu yang dinilai penting. Itu. Cak Ade, tentunya Cak Ade sebagai founder dan tim lain yang di samping atau belakang Cak Ade pasti pernah melakukan evaluasi ya Cak Ade dari tahun ke tahun. Kira-kira nah Cak Ade dari segi nilai apa ya keterampilan atau skill mereka dari tahun ke tahun Cak Ade yang kalau bukan membandingkan sih Cak Ade, tapi kita bicara realistis, kira-kira ada kemajuan Cak Ade dari tahun ke tahun Cak Ade? Ada. Dari anak-anaknya. Ada. Tahun ini agak ini cukup meningkat dari kualitas mereka, dari keaktifan mereka juga jauh meningkat juga. Dan untuk mereka sendiri kan nanti ini kan kemarin sebelum ke nasional ada tugas ya Bang. Nah, tugas untuk mengumpulkan video talent sama foto tradisional kostum. Alhamdulillah Sumsel ini untuk tradisional kostumnya dari 8 delegasi kita 6 masuk nominasi top 5 best tradisional kostum. Dan Vanro dan Alia juga dapat masuk nominasi Best Talent. Jadi mereka akan menampilkan bakat mereka di nasional nanti. Jadi memang benar-benar yang kita kirimkan ini bukan yang hanya sekedar prame, tapi memang benar-benar yang kita kirimkan memang benar-benar yang berkualitas untuk bersaing di tingkat nasional. Artinya berarti memang ada kontribusi Cak Ade ya dari alumni ini ke tengah masyarakat, mungkin dalam segi-segi seperti itu Cak Ade ya. Iya. Tapi Cak Ade sebagai founder dan teman-teman selalu monitor Cak Ade anak-anaknya Cak Ade. Selalu. Mungkin diberikan itu Cak Ade tugas-tugas apa namanya sebagai sesuai dengan kategori yang mereka menang Cak Ade ya. Kita juga selain ini kan nanti kita juga ada kegiatan untuk sosial, kunjungan sosial segala macam kan. Dan juga yang pasti cara kita untuk memantau mereka itu dari sosial media. Jadi kalau saya sudah melihat postingan-postingan yang kurang berkenan, langsung saya tegur. Tolong postingannya diperbaikin ini atau karena di take down ya. Iya, karena selama mereka menjabat sebagai putra putri Nusantara kan mereka sebagai contoh. Kan jadi orang-orang tuh harus melihat memang benar anak-anak PPD ini memang benar-benar dijaga attitude-nya, postingannya segala macamnya gitu. Biar jangan sampai kebablasan. Kalau sudah ada yang melenceng kita tegur 1 2 3 kali, kita ingatkan masih bermasalah baru kita kasih SP. Oke, siap. Baik, untuk anak-anak sekarang, oke. Mungkin bisa diceritakan ke Perumpat Palembang, ke Cerasit, kira-kira pelajaran ataupun pengalaman yang terbaik yang kalian dapatkan dari baik itu dari di ajang ini ataupun dari Bung Ade, dari papinya, kira-kira apa kira-kira yang berkesan bagi kalian atau pengalaman yang terbaik yang kalian dapat dari ajangan Putra Putri Nusantara ini? Mungkin Cecil boleh. Baik, kalau terbaik itu kayaknya nggak ada ya. Serius? Palingan Cecil yang berkesannya aja. Berkesan. Selama karantina tentunya pastinya karantina lagi. Kalau berkesan tuh hari terakhir ya Bang. Itu ada yang namanya tukar kado. Kami ada tukar kado. Di situ benar-benar dibuat lingkaran, rame-rame, terus kayak benar-benar kalau mau nangis gitu.
Jadi bener-bener tukar cerita. Mana besoknya GF kan. Jadi bener-bener nikmati hari terakhir selama karantina. Oke. Kalau Alia gimana Alia? Kalau Ada pengalaman yang paling menarik ataupun yang ada jadi ilmu yang bekal ilmu yang memang benar-benar berhasil, terima kasih nih ibaratnya ya, didapatkan di ajang Putra Putri Nusantara ini. pengalaman paling berkesan dari Alia sih mungkin setiap harinya ya, setiap hari selama 10 hari karantina itu berkesan semua. Cuman mungkin yang sangat berkesan dan memberikan ilmu itu saat pemberian materi. Dari berbagai kakak-kakak yang memberikan materi tentang public speaking, tentang personal branding, itu ngebantu relasi dan ningkati ilmu gitu. Jadi dari segi public speaking sangat terbantu ya di Iya. ajang ini. Oke. Berarti benar Cak Ade. Karena dari pengalaman-pengalaman Cak Rasid yang kemarin-kemarin yang anak Bung Ade kirimkan, ilmu yang sangat mereka terima kasih dapatkan di ajang ini Cak Ade. Kepedian mereka Cak Ade untuk tampil ke depan di depan publik untuk public speaking itu Cak Ade, mereka sangat terima kasih sebenarnya. Karena di ajang Putra Putri Nusantara ini katanya memang digembleng kita tuh katanya untuk berani tampil. Pokoknya kaget dulu yang itu tuh Oji siapa yang cowok tuh ada, pokoknya maju dulu katanya, maju dulu. Di sini katanya dia sangat terima kasih katanya dengan Bung Ade dan teman-teman, katanya dia sudah punya ilmu bagaimana cara ngatasi minder untuk tampil ke depan itu di depan publik. Oke, Vanro gimana Vanro? Oke, kalau pengalaman terbaik Panro atau terkesan yaitu saat karantina ya, Cek. Karena di sana tuh banyak teman-teman yang solidaritas, mereka sering membantu sana sini. Nah, di sana juga saya kayak pertemanannya itu baik-baik banget gitu, Cek. Dan juga saya dapat materi public speaking, catwalk, dan juga personal branding gitu, Cek. Disiplin gimana? Ya, disiplin juga. Karena kan ada juga yang cerita Cak De, pengalaman dari Cak De. Mungkin dia selama ini tidak terlalu care tedoknya Cak De. Tedoknya tidak perlu sekendak hati barang Cak De ya. Setelah di ajang ini katanya dia jadi termotivasi agar supaya disiplin masalah waktu. Karena Cak De omong ke tadi, kalau telat jadi ada hukumannya jadi. Iya. Kalau melakukan kesalahan tidak bawa lupa segala macam ada hukumannya. Nah, artinya di situ kan Cak Ade dan teman-teman itu kan melatih kita disiplin, bagaimana cara menghargai waktu, terus itu free fair apa yang akan kita laksanakan ke depan itu harus benar-benar tertata dipikirkan Cak Ade ya. Karena kalau kita abai, model Cak Ade tadi kan lupa bawa kartu, hukumannya sepatu sebelah. Nah, model Cak tuh masa Cak rasa tuh kan artinya ajang Putra Putri Nusantara ini tidak ecek-ecek. Artinya memang ada nilai positifnya Cak itu. Nah, mungkin kalian tidak terpikir sebenarnya. Tapi kalau mau Cak Ade dia memang ada itunya deh, ada modul nian memang harus diterapkan untuk anak-anaknya Cak itu. Jadi ada udah itu silsilnya iyo Bener-bener bentuk karakter. nah itu maksud aku tuh memang tidak terasa memang, tapi apa yang dilakukan rombongan CAD ini sebenarnya membentuk karakter kalian untuk disiplin, untuk menghargai waktu, untuk free fair, untuk menyiapkan apa yang akan dilakukan nextnya Cak itu nada ya. Baik, lanjut Cak deh. Cak deh, kira-kira program untuk ke depan Cak Ade 2027 kira-kira apa di sini Cak Ade? Mungkin dibocorin dikit-dikit Cak Ade, boleh Cak Ade? Untuk 2027 itu masih kita persiapkan karena kita masih fokus dulu untuk yang ke nasional ini Bang. Karena fokus masih dulu ya. cukup banyak juga anak yang harus kita branding, harus kita bantu pembekalan mereka kan. Dan juga saya juga harus mempersiapkan kostum-kostum lagi yang unik-unik lagi yang kira-kira ciri khas apa sih yang dari Sumsel yang akan kita presentasikan di nasional nanti kan, itu juga harus kita harus kita bikin. Jadi masih banyak yang harus kita persiapkan. Tapi kalau untuk 2027 kita tidak janji yang muluk-muluk, tapi kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Total seluruhnya Cak Ade untuk anak-anak yang ke nasional sampai Desember nanti berapa jumlahnya Cak Ade? 22 orang. Oh, yo. Bulan Juni ini 8. Bulan Bulan 10 nanti
5, bulan 11 3, bulan 12 4. Wush. Itu sudah dapat bocoran Cak De untuk tempat-tempatnya di satu wilayah apa beda-beda provinsi Cak De? Kebanyakan tahun ini di Jakarta. Bulan 10 nanti kan ada 2 ajang tuh. Ada Putra Putri Budaya Indonesia, Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Itu sama-sama di Jakarta, mungkin beda lokasi. Satu Jakarta Selatan, satu Jakarta Pusat mungkin. Nanti ke bulan 11 itu Putra Putri Bahari itu di antara Jogja atau Bandung. Nanti di Putra Putri Nusantara Indonesia di bulan Desember itu di Jakarta kembali. Jadi tahun ini banyak di Jakartanya. Oke. Kalau secara transport agak susah nih Cak De. Lumayan. Tidak, maksud aku Cak De, risiko yang Cak model pengalaman gitu tadi Cak De agak tipis Cak De. Iya. Yo, pengalaman yang delay segala macam agak tidak lah Cak De. Insyaallah Kalau tidak. misalnya ke Jakarta kan bisa naik bus lebih Nah, santai lebih ini iya. kan. Kalau yang misalnya sampai 2 kali transit itu kan itu yang agak bikin kita repot gitu kan. Oke, kita lanjut ke teman-teman. Kira-kira, nah kalian itu kan masih pelajar ya. Jadi untuk mengatur waktu antara pendidikan formal yang mesti harus kalian fokus juga, kemudian di ajang-ajang seperti pageant seperti ini harus juga diikutin kan untuk menambah kualitas kita udah untuk menambah pengalaman. Kira-kira mana cara ngatur waktunya? Pandu, boleh Pandu dulu, coba Pandu. Kita tes apa namanya kesigapan Pandu, coba Pandu. Oke, kalau dari Panro sendiri ya Cek, dari saya mengatur waktu dengan cara membedakan antara waktu bermain dengan waktu belajar Cek. Terus itu untuk ajang Cak ini, Cak mana Pandu bisa ngatasinya? Bisa dengan cara dispense sementara setengah hari gitu di sekolah. Oh, kemarin Nanti itu kembali lagi sekolah pada saat jam 12 sampai jam sore gitu. Oh gitu. Oh berarti yang Vanro kemarin dia ngambil pagi Vanro dia. Iya, kadang pagi. Ke putrinya. Jadi sore dia balik ke sekolah aja dia. Kebetulan kalau mereka kemarin yang sudah dapat surat dispen itu full. Jadi ada beberapa finalis yang minta surat dispensasi kan untuk mengikuti kegiatan PPN. Jadi mereka tidak kasih dispen, jadi mereka full kegiatan dari pagi sampai selesai. Kalau yang cilik nih, yang SD, yang ciri-ciri itu baru dia sekolah dulu paginya. Nah, baru karantina. Karantina, iya. Kalau Kemarin remaja itu full biasanya. Kecuali mereka kalau lagi ujian kemarin ya. Ujian ya. Ujian mereka baru izin dulu. Jadi selesai ujian baru karantina. Tapi yang enak kemarin yang SMA 6 kemarin agak lemak Cak dia di walaupun ujian dia dispen tetap ya. Kakek baru diulang ke ya, disusul ke. Ada yang gitu. Lebih enak lagi tuh Cak dia ya. Kalau Alia gimana Alia untuk ngatur waktunya Alia? Ya kalau Alia waktunya kita membagi waktu ya, kayak misalnya ada waktu untuk belajar, ada juga waktu untuk ke pigeon gitu. Tapi untuk karantina kemarin itu tumburan ya waktunya dengan sekolah. Nah mungkin ya Alia dispen sebentar gitu. Alhamdulillahnya juga ibu guru Alia ini support ya. Dianya mau tuh ngasih dispen selama 10 hari untuk karantina itu ya. Enak bener deh. Waktu itu memang pengalaman itu berbeda Cak deh. Ada yang kemarin agak sulit Cak deh dapat dispen. Aduh. Yang kuliah agak susah untuk dispen. Iya satu itu ada di SMK 5 bukan SMA 5 berarti kemarin agak itu dia gurunya agak streng nih Cak deh. Ada memang ya tapi itulah variasinya Cak deh. Kalau Sisil gimana Sisil? Kalau Sisil sendiri itu waktu itu pas karantina, kebetulan SMA 3 itu lagi libur. Kebetulan seminggu liburnya. Oh libur. Iya. Kalau lagi kakak ulangan ya? Iya, kakak kelas 12 iya, ulangan. Jadi iya. libur kan pasnya dengan itu. Kalau misalnya memang disuruh bagi waktu, tentunya kalau bagi waktu itu kayaknya kalau malam. Tentunya kalau dari karantina kan dari pagi sampai malam. Nggak mungkin malamnya nggak ada waktu luang. Iya. Pasti bisa lah kita buat tugas dikit-dikit. Ya ibarat tuh nyicil sampai kita masuk lagi ke sekolah. Oke. Karena bagaimanapun juga nama pendidikan pasti penting Cak deh ya. Oke, lanjut. Kalian tengok papi kalian itu. Kalau satu kata Cak Resti minta tanggapan kalian untuk mandang papinya.
Apa satu kata untuk Papi? Untuk Bung Ade. Tengok Bung Adenya. Apa satu kata untuk Bung Ade? Hebat. Hebat. Sisil, Berkarakter. Faro. The best. Wih, tapi jangan jelek ini ya. Caknya positif kalau Cak Ade. Baik. Mungkin di season terakhir Cak Ade, untuk harapannya Cak Ade, untuk harapannya terutama untuk anak-anak Cak Ade, untuk kedepannya baik itu yang alumni maupun yang akan datang Cak Ade. Harapan Cak Ade. Tentunya harapan kita untuk seluruh ikatan putra putri Nusantara, baik yang alumni dari 2021 sampai nanti yang insya Allah kedepannya nanti 2027 dan seterusnya, kami harap kita dapat menciptakan anak-anak muda yang memang benar-benar berdampak positif bagi lingkungan diri sendiri, orang lain dan sekitarnya, juga bisa mereka menggali pada diri mereka agar mereka bisa menjadi hal yang terbaik lah pokoknya. Dan harapan untuk yang terdekat ini, kami berharap seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya bisa mendukung dan mensupport perwakilan Sumsel kita di ajang tingkat nasional Putra Putri Cilik Remaja Nusantara yang akan berkompetisi pada tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 dengan cara membantu like, comment, share dan vote di akun official Putra Putri Cilik Remaja Nusantara, karena dukungan dari masyarakat Sumsel juga berpengaruh bagi anak-anak kita. Vote tertinggi itu bisa masuk top 5. Jadi kami harap semua masyarakat bisa mensupport anak-anak kita, adik-adik kita yang membawa nama baik Sumatera Selatan di tingkat nasional. Oke. Mungkin bisa diulang lagi Cak Ade yang itu tadi, yang akunnya tadi. Untuk bantu like komen mereka itu di Instagram Putra Putri Cilik Nusantara Indonesia dan Putra Putri Remaja Nusantara. Nah, nanti di sana ada foto mereka, tata cara untuk voting mereka juga ada di sana. Jadi harapan kita agar seluruh masyarakat Sumatera Selatan bisa membantu kita. Oke, siap. Jadi dulur itulah yang Cik Ade sebagai founder Putra Putri Nusantara. Ini Cik Ade mau bicara bukan hanya sebagai founder Putra Putri Nusantara, tapi mewakili daerah Cik Ade, Sumatera Selatan. Iya, Cik Ade bicara ini demi Sumatera Selatan karena Cik Ade ini akan membawa Putra Putri Nusantara ini mewakili Sumatera Selatan, bukan sebagai Putra Putri Nusantara yang pribadi Cik Ade Iya. akan membawa nama daerah di situ. Karena saingan kita tadi dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semuanya ada. Dan jadi kita benar-benar mempresentasikan ini loh Sumatera Selatan ini. Gitu. Jadi harapan kita bisa membawa nama baik Sumsel di tingkat nasional dan pulang membawa juara utama. Itu harapan kita. Oke, siap. Jadi dulur apa yang Cik Ade omong ke tadi, kalau seandainya belum terketik, belum tahu apa, kaget diulang lagi di YouTube-nya Pro 4. Di situ bisa diulangi apa yang Cik Ade omong ke tadi, jadi akunnya terekam dengan jelas, bisa diulang lagi Cik Ade. Siap. Oke, siap. Mungkin untuk anak-anaknya Cik Ade, kira-kira Vandro, Alia sama Cecil, harapannya ke depan untuk kalian seperti apa? Silakan, Cecil juga boleh. Oke, untuk harapan ke depan dari Cecil sendiri, semoga Putra Putri Nusantara lebih maju lagi, lebih terkenal luas lagi, dan lebih berwawasan lebih luas lagi juga. Kalau untuk pribadi itu dia Cecil sendiri? Kalau untuk pribadi Cecil sendiri, semoga juga sama seperti tadi, semoga Cecil lebih maju lagi ke depannya dan bisa menginspirasi banyak orang. Cecil ikut ke nasional juga? Ikut. Tidak doa untuk berhasil deh. Harapannya mungkin dapat juara atau gimana? Tentunya harapannya dapat juara. Amin. Iya. Oke, next. Oke, Alia gimana Alia? Oke, jadi harapan pribadi Alia untuk Go Nasional nanti mungkin semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan. Semoga bisa membawa nama harum Sumatera Selatan. Amin. Dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melestarikan budaya dan pariwisata di Indonesia. Dan untuk putra-putri Nusantara Sumatera Selatan, semoga kedepannya semakin sukses dan melahirkan generasi penerus yang dapat melestarikan Sumatera Selatan. Oke, Vandro? Oke, kalau Vanro harapannya untuk nasional nanti semoga bisa mendapatkan yang terbaik tentunya ya Cek, dan juga bisa mengharumkan nama baik provinsi kita Sumatera Selatan agar bisa
terdengar oleh dunia bahwasannya Indonesia itu adalah yang memiliki potensi alam dan budaya yang tersendiri. Oke, siap. Baik dulu Sobat Doyo, yang pasti benar kata Cak Ade di awal tadi, kita berusaha semaksimal mungkin tapi harus siap dengan segala sesuatunya. Jadi maksud Cak Ade tadi kan Cak Ade sudah bilang siap kalah, siap juga berhasil. Kalau berhasil jangan terlalu caman-camannya Cak Ade, kalau sekala juga biasa bae jadi namanya ajang kompetisi ya Oke? Siap? Siap. Oke. Baik dulu Sobat Doyo. Akhirnya kebersamaan kita di obrolan komunitas Cak Rasid cukup di sini. Cak Rasid kalau ada salah kata Cak Ade juga itu Cak Ade mohon maaf kalau mungkin ada itu kata-kata terakhir dari untuk itunya untuk warga kita Perumpan. Ya, untuk semuanya mungkin itu saja yang kami sampaikan ya. Sekiranya ada salah kata dari kami mohon maaf dan tetap kami mohon dukungannya agar Sumsel bisa lebih baik lagi. Siap, terima kasih Cak Ade. Baik dulu Sobat Doyo, Cak Rasid mohon pamit dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Cak Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.